Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Perkenalkan nama saya Muhammad Hasan Mauludi dengan NIM 088. Jadi kali ini saya akan menjelaskan mengenai aspirasi diri dan perencanaan pengembangan masa depan saya. Mohon maaf sebelumnya kalau misalnya ada suara-suara ramai, suara-suara yang tidak bisa dikondisikan karena memang suaranya saya lagi di satu tempat yang luar biasa ya begitulah. Oke, jadi sebetulnya perencanaan saya ke depan sebetulnya sejujurnya saja saya ingin menjadi orang kaya kayak gitu. Nah, tapi di satu sisi lain saya juga memiliki cita-cita untuk menjadi psikolog. Nah, alasannya kenapa kok menjadi psikolog? Karena satu, saya ingin bekerja dengan fleksibel. Jadi sejauh yang saya tahu pekerjaan psikolog itu pekerjaan yang cocok dengan saya, mulai dari tes kepribadian, bakat minat itu memang saya cocok di psikolog gitu, pekerjaan yang berkomunikasi dengan manusia kayak gitu. Nah, selain itu juga saya juga mempunyai bakat, mungkin bisa dikatakan bakat, mungkin bisa dikatakan skill itu dalam hal mendengarkan orang lain kayak gitu. Nah, dan saya rasa nggak semua orang punya bakat ini, yaitu bakat mendengarkan orang lain kayak gitu. Nah, makanya itu saya ingin menjadi psikolog. Nah, lalu langkah-langkah apa saja yang sudah saya lakukan untuk mencapai ingin mengarah ke sana kayak gitu. Nah, kalau mau mengarah ke sana sudah banyak. Yang pertama pastinya saya kuliah di Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang. Itu juga salah satu upaya saya untuk dapat menjadi psikolog kayak gitu. Selain itu saya juga belajar dengan tekun ya, belajar dengan rajin, memahami segala materi yang ada karena itu mendukung saya untuk nanti menjadi psikolog kayak gitu. Kayak bagaimana proses perkembangan, bagaimana teori perkembangan, terus bagaimana teori sosial, humanistik, behavioral, dan teman-teman lainnya kayak gitu. Nah, juga saya memperdalam ilmu saya dengan berdiskusi dengan teman-teman mengenai hal-hal yang berbau psikologi yang terjadi di orang-orang kayak gitu. Nah, selain itu juga saya juga mulai mencari buku-buku. Mulai dari SMA itu saya juga sudah mulai mencari-cari buku tentang psikologi. Jadi buku pertama yang saya beli tentang psikologis itu bukunya Carl Jung. Itu biografinya Carl Jung, bagaimana dia itu dulu jadi muridnya Freud, setelah itu akhirnya menentang Freud dan akhirnya dia memilih jalannya sendiri. Nah, itu buku psikologi pertama yang saya punya. Selain itu buku yang lain yang saya punya itu tentang psikologi tentara. Jadi bukan psikologi tentara sih, lebih tepatnya psikologi pembunuhan kayak gitu loh. Jadi bagaimana orang itu berani untuk membunuh, bagaimana seorang tentara itu bisa dilatih untuk bisa tega membunuh musuhnya kayak gitu. Itu adalah dua buku yang menjadi titik awal saya belajar psikologi kayak gitu. Nah, selain itu juga saya juga minat di psikologi itu juga gara-gara dulu itu ada penyanyi dari Kanada kalau nggak salah, Daniel Caesar namanya, Daniel Caesar. Ini Daniel Caesar. Nah, si Daniel Caesar ini dia bikin albumnya itu namanya Freudian. Nah, dari sana itu akhirnya saya kayak belajar lebih jauh apa sih Freudian itu. Ternyata Freudian itu pengikutnya si Sigmund Freud. Nah, Sigmund Freud ini siapa? Nah, akhirnya dari sana saya juga belajar kalau ada psikoanalisa, terus tafsir mimpi, terus ego super ego. Nah, itu saya sudah belajar dari SMA kayak gitu. Nah, terus di SMA juga sebetulnya belum mengarah untuk jadi psikolog ya, tapi paling enggak itu saya ingin menjadi konselor kayak gitu pada saat itu. Nah, di SMA juga akhirnya saya sering ke BK ya karena ada masalah. Maksudnya ya saya dulu anaknya ya sebenarnya nggak lempeng-lempeng amat, sering dipanggil BK juga, terus sering juga ke sana. Akhirnya saya belajar psikologi di BK sekolah saya dulu. Nah, setelah itu akhirnya belajar akhirnya saya bisa menjadi konselor sebaya
di SMA kayak gitu. Nah dari sana semakin tertarik akhirnya memutuskan diri untuk ya ayo jadi psikolog kayak gitu. Nah dari situlah semua mulai, dan langkah-langkah saya untuk menjadi psikolog itu kayak gitu. Nah selain itu saya juga punya kegemaran itu mendengarkan lagu, menulis, terus menonton video. Nah 3 hal ini juga menjadi pilihan bagi saya untuk mengembangkan karir saya di bidang media kayak gitu. Nah saya tertarik di bidang videografi dan juga fotografi. Nah sekarang saya juga sudah mulai membuka freelance untuk beberapa project, seperti membuat video profilnya PAUD didikan dari Fakultas Psikologi dan FKIP, yaitu PAUD Surya Gemilang. Nah itu saya salah satu director of fotografinya di project itu. Terus saya juga tergabung dalam magang internshipnya Humas Batch 1, Humas Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah. Itu saya ikut itu 6 bulan, tujuannya kayak untuk mengenal lebih jauh, untuk mencari pengalaman, dan juga berdedikasi lah untuk fakultas kita tercinta, fakultas itu ya. Nah terus setelah itu juga saya juga udah mulai belajar mendesain tuh lebih dari SMA. Kebetulan saya ikut ikut jurnalistik di SMA saya dulu. Akhirnya saya belajar desain dari sana, dan akhirnya sekarang sudah 6 tahun, hampir 5 tahun saya bergelut di desain, dan udah hampir 1 tahun bekerja di bidang desain kayak gitu. Dan ya itu adalah jejak karir saya di bidang media kayak gitu. Saya juga sudah sempat freelance di Kopidia untuk ngerjain desain IG-nya. Terus juga sudah pernah mengerjakan postingan Instagram yang ada di berbagai Instagram, di sini dan sini. Tuh. Jadi udah banyak banget yang sudah saya sudah saya kejar, yang sudah saya sudah dapatkan di karir di bidang media ini. Nah kebetulan ada rencana di beberapa tahun yang akan datang, mungkin saya belajar di bidang audio. Saya juga salah satu sound editor sound mixing, sound editor untuk podcast kayak gitu. Nah podcastnya itu ada ini sama ini ya, ini dua-duanya ini sebetulnya acara yang saya buat di magang Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang. Itu saya bikin 2 acara, ya SPSI dan Meja Konseling ini. Nah di 2 acara itu saya pada saat magang itu juga jadi produsernya, sutradara, host, edit sound sama edit videonya, sampai edit di postingan di sosial medianya. Jadi saya merangkap 6 pekerjaan demi berjalannya konten tersebut kayak gitu. Nah akhirnya saya bikin itu, terus juga semakin kesini semakin tertarik dengan suara, semakin tertarik dengan lagu, melodi, dan apapun yang berbau dengan suara itu saya mulai tertarik. Dan mungkin ada rencana untuk belajar dan lebih mendalami ke arah sana kayak gitu, seperti scoring. Ini bukan scoring yang menilai, tapi scoring dimana memberikan suasana, jadi memberikan suasana ke penonton tapi lewat suara kayak gitu. Kayak misalkan scoringnya di Conjuring, jadi kayak suara biola panjang kayak gitu. Nah akhirnya semua itu tidak buru-buru, tidak saya targetkan dalam 3 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, tapi paling enggak saya berproses terus, melakukan kemajuan untuk hal-hal yang saya ingin, mulai dari menjadi psikolog, terus menjadi video editor, menjadi fotografer, dan juga menjadi sound mixer, sound editor. Ya itulah intinya, saya tertarik di bidang-bidang itu kayak gitu. Nah untuk
plannya sendiri, ya mungkin hanya sebatas apa ya, saya ingin seperti ini dan bisa mahir di umur saya di 27 lah. 27 itu kalau nggak salah 5 tahun 7 tahun lagi ya, 27 ya 7 tahun lagi. Nah itu setidaknya semua itu sudah bisa saya apa ya, saya pelajari dan sudah saya bisa jadikan uang dari sana kayak gitu. Karena pada dasarnya saya hanya ingin menjadi orang kaya ya, money dan money kayak gitu. Nah ya mungkin itu saja dari saya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk